用玉莲台追你？没，就你还积极？你个圣女Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan tonggak dari Tomb of Fallen God, tepatnya untuklah episode terbaru. Untuk di part sebelumnya, Zenan telah menyelesaikan urusannya dengan keluarga Link. Tetapi ya, ini menjadi sebuah dendam yang nantinya akan menjadi sebuah medan peperangan besar guys. Tetapi Akademi Senlan siap untuklah menghadapinya. Oke, kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Zenan tampaklah begitu khawatir dengan kondisi si Tuan Naga. Karena ya untuk Mengkeer pasti memiliki banyak sekali trik dalam menghadapinya. Baru aja dibilang Tuan Naga datang dalam keadaan sempoyongan. Dia mengaku kalau wanita sialan tersebutlah yang membuat dia menjadi seperti ini. Awalnya ya Zenan tidak percaya dikarenakan dia ini memiliki tubuh dan kulit yang sangatlah tebal. Tidak mungkin dia bisa melukai dirinya. Dan Zenan meminta penjelasan dengan begitu detail. Ternyata ya Mengkeer memiliki kekuatan mental yang begitu sangatlah kuat. Di dalam pertengahan jalan, dia dikendalikan oleh Mengkeer. Beruntungnya dia berhasil melepaskannya, tetapi Mengkeer tidaklah membiarkannya begitu saja, yang membuat mereka berdua sempat untuklah bertarung. Tetapi Tuan Naga mengambil kesempatan untuklah melarikan diri. Mendengar itu ya, Zenan mempertanyakan lagi apakah Mengkeer tidaklah kabur dengan menggunakan teratainya. Tuan Naga membalas sama sekali tidak. Tandanya Mengkeer sedanglah terluka parah. Sehingga mereka pun langsunglah menuju ke tempat kejadian. Di sana, Zenan langsunglah menggunakan mata penerawang langit. Dan dia menemukan sehelai rambut serta kain milik dari Mengkeer. Dan secara tiba-tiba Mengkeer datang dengan memberikan serangan. Mereka berdua begitu terkejut, terutama untuk si Tuan Naga. Dia mengeluarkan teratai langitnya. Bukankah dia ini sedanglah terluka parah? Untuk Zenan langsunglah memujinya kalau dia memanglah layak menjadi pewaris dari Tan Tai Xuan. Alasannya ya, dalam waktu sesingkat seperti ini, dia sudah bisa memulihkan tubuhnya dengan sempurna. Dan karena mereka berdua memiliki niat menghabisi satu sama lain, maka pertarungan tidak lagi bisa untuklah dihindari guys. 待会儿谁被谁逮住还不一定呢。你要是重新落在我手里，龙爷定要把你蹂躏100遍呀，100遍！ Namun baru saja beberapa serangan, Zenan merasa kalau Mengkeer belum siap untuklah bertarung dengannya. Tetapi pernyataan tersebut membuat Mengkeer tersinggung dan dia akhirnya melepaskan segelnya yang dimana ya dia menggunakan kekuatan Dewi Bulan. Dan keluarlah pedang yang begitu sangatlah besar. Dia meyakini kalau ini adalah jurus andalannya untuk mengalahkannya. Tetapi Zenan dan si Tuan Naga telah memiliki rencana untuklah melarikan diri. Namun sebelum itu, dia memancing amarah dari Mengkeer kalau dirinya akanlah menerima serangan tersebut dengan terang-terangan. Sehingga serangan langsunglah dikerahkan. Tetapi Zenan kembali berkata, untuk hari ini dia tidak akanlah bertarung mati-matian, melainkan dia akanlah mencari waktu yang pas untuk melakukan pertarungan hidup dan mati. Lalu si Tuan Naga langsunglah terbang
dan membawa tubuh dari Cenan melarikan diri, sembari berkata mengenal dirinya benar-benar membawa sial 8 turunan. Namun yang ternyata ini bukanlah rencana untuk melarikan diri, melainkan rencana untuklah mengulur waktu. Alasannya, kalau Mengkeer masih belum bisa mengendalikan kekuatan segelnya itu sendiri, dan nantinya dia akanlah terkena efek balik segel tersebut. Jadi ya, Cenan berharap besar kepada si Tuan Naga. Selama dia bisa menghindari beberapa serangannya, itu sudah sangatlah cukup untuk mengulur waktu. Tetapi ya, serangan dari Mengkeer perlahan-lahan mulai bertambah banyak, dan si Tuan Naga terus-terusan memprovokasinya. Jika dia mempunyai kemampuan seperti ini, maka tidak akanlah berhasil untuklah menghabisi nyawa mereka berdua. Tetapi ya, Cenan meminta kepada Tuan Naga, apakah dia juga hanya mempunyai kemampuan seperti ini? Jika hanya segini ya, maka mereka berdua juga akan terkena serangan dari Mengkeer. Dan Tuan Naga membalas kalau dia akanlah mengeluarkan jurus terakhirnya, tetapi ini juga akanlah menguras esensi darah hidupnya. Asalkan Cenan memberikan 30 pil abadi, maka dia akanlah menggunakannya secara bebas. Tetapi ya, serangan dari Mengkeer sudahlah berhasil mengenai tubuh mereka berdua. Dan Cenan langsunglah mengiyakan keinginannya. Dia bebas untuklah makan apa setelah ini. Alhasil, si Tuan Naga langsunglah menggunakan jurus terakhirnya, yaitu teknik penjelmaan naga darah. Wujudnya membuat Mengkeer sedikitlah ketar-ketir. Sampai-sampai Mengkeer langsunglah waspada dan mempersiapkan serangan terkuatnya. Begitu juga dengan Tuan Naga, dia mencoba untuklah menyerangnya. Namun ketika mereka ingin melakukan bentrokan kekuatan, si Tuan Naga langsunglah melarikan diri, sembari berkata kalau serangan dia ini tidaklah cocok untuk Mengkeer. Alhasil, mereka berdua berhasil untuklah melarikan diri. Hal ini ya membuat Mengkeer sedikitlah jengkel. Dia menggunakan teknik penjelmaan naga darah ini dan mengorbankan esensi jiwanya hanya untuklah melarikan diri. Baginya ya, kalau si Tuan Naga ini sudah benar-benar begitu gila. Alhasil, Mengkeer langsunglah mengejarnya. Sayangnya, mereka sama sekali tidaklah menemukan keberadaan dari Cenan dan Tuan Naga. Sampai-sampai Mengkeer melewati 2 wilayah yang ternyata untuk mereka berdua ini sedanglah bersembunyi di rawa-rawa dan kepalanya ada teratai. Alasan mereka melarikan diri ya karena tidak mungkin bisa bertarung melawan Mengkeer dalam kondisi seperti ini. Karena dalam perwujudan Dewi Bulannya, dia telah berada di master tingkat ke-5. Jadi sangat mustahil untuk memenangkan pertarungan guys. Dan Cenan sangatlah begitu penasaran dari mana dia mendapati kekuatan seperti ini. Sedangkan untuk Tuan Naga menyarankan posisi mereka ini sebetulnya sudah bisa untuklah melarikan diri dan kembali ke kota. Tetapi ya Cenan menolaknya. Tujuan mereka datang ke sini untuklah menangkap Mengkeer. Tetapi Tuan Naga juga tidaklah setuju. Jika memang kekuatan segelnya tidak akanlah terkena efek balik, maka merekalah yang akan wassalam. Padahal tadi Cenan berkata kalau kekuatan segelnya ini memiliki efek balik. Sampai sekarang ini dia tidak memperlihatkan tanda-tanda terkena efeknya. Tetapi Cenan langsunglah menutup mulut dari Tuan Naga karena dia terlalu keras dalam berbicara. Dan baru saja dibilang, tiba-tiba ya Mengkeer mengalami pusing-pusing. Dan inilah tanda-tanda dia terkena efek dari kekuatan segelnya. Sehingga Mengkeer langsunglah terjatuh. Dan inilah kesempatan mereka berdua untuklah mendekatinya. Tetapi ya si Tuan Naga ini terlalu begitu polos untuk mendekatinya. Sehingga Mengkeer yang masih setengah sadar
langsung tersadarkan dan menebas si tuan naga sampai terpental. Tetapi Chenan bisa merasakan kalau Mengkeer kekuatannya mulai menurun. Jadi ya ini kesempatan Chenan untuk memulai kembali pertarungannya. Mengkeer sungguh begitu jengkel, ternyata mereka kabur-kaburan hanya untuk menunggu dirinya benar-benar lemah, dan Chenan mengiyakannya. Tetapi ya dia juga tahu rencana dari Mengkeer menggunakan kekuatan segel ini untuklah cepat-cepat menghabisi mereka berdua. Jadi ya setiap dari mereka mempunyai rencananya sendiri. Alhasil Mengkeer kembali menantangnya. Mereka akan menggunakan satu jurus untuk menentukan pertarungan terakhir ini, dan Chenan langsunglah mengiyakannya. Akan tetapi, ketika Mengkeer sedang mempersiapkan jurus terakhirnya, tiba-tiba dia mengalami pusing karena kekuatannya sebentar lagi akanlah hilang. Dan inilah kesempatan dari Chenan untuk menerjang. Sehingga mereka berdua melakukan pertarungan. Selama dalam pertarungan ya, kekuatan segel milik dari Mengkeer perlahan-lahan mulai menghilang. Dan kini posisi dari Mengkeer yang inginlah melarikan diri. Sedangkan untuk Chenan, dia pun langsunglah mengejarnya. Akan tetapi ya, Mengkeer menggunakan berbagai cara agarlah dia bisa lepas dari Chenan. Salah satu contohnya ya seperti menggigit pundak dari Chenan. Begitu juga dengan Chenan. Sedangkan untuk si tuan naga, dia melihatnya sembari mengeluarkan kata-kata mesumnya. Kalau mereka berdua ini terlalu terburu-buru, seharusnya mencari tempat yang begitu sangatlah cocok karena tempat ini begitu sangatlah terbuka. Sayangnya, Mengkeer sudah tidak bisa mempertahankan kesadarannya dan dia pun langsung jatuh pingsan. Alhasil ya, Chenan menunggu Mengkeer untuk tersadarkan. Seperti biasa, si tuan naga terus-terusan mendekati Mengkeer dan selalu berada di depan matanya. Ketika Mengkeer tersadarkan ya, dia melihat si tuan naga mesum berada di depannya. Lalu si tuan naga meminta kepada Chenan, bereskanlah sekarang juga. Di sini ya, Chenan juga memiliki niat untuklah menghabisinya. Tetapi yang sebenarnya, Chenan sama sekali tidak inginlah mereka sampai seperti ini. Padahal dulunya mereka berdua begitu sangatlah dekat. Akan tetapi, kondisi dari Mengkeer saat ini sungguh begitu membahayakan nyawa bagi Chenan. Sehingga ketika Chenan inginlah mengakhiri ini semua, terdengarlah suara wanita lain yang membuat Chenan mengurungkan niat untuk menghabisi nyawa dari Mengkeer. Sehingga dia menutup beberapa titik meridiannya serta menyegel kekuatannya. Dan dia meminta kepada Mengkeer jika mereka berdua masih inginlah hidup, lebih baik bekerja sama. Jadi ya urusan tanah kematian itu semua adalah urusan mereka berdua. Tidak boleh ada yang tahu sama sekali. Dan Mengkeer langsunglah mengiyakannya. Tidak lama dari itu datanglah Cuyu yang terkejut kalau Chenan sedanglah berduaan dengan Mengkeer. Dan Chenan berdalih kalau Mengkeer telah jatuh ke sungai dan kini dia terluka parah, dirinya harus segera diobati. Tetapi ya, untuk mereka berdua yang baru saja datang, cukuplah dibuat begitu kebingungan.
Tampaknya Chenan dan juga Mengkeer memiliki perilaku yang begitu aneh. Ya, mereka kebingungan karena sebelumnya kan Mengkeer dan Chenan selalu begitu dekat. Tetapi ya, sekarang kedekatannya begitu sangatlah kaku guys. Awkward gitu loh. Dan kita bersambung untuklah video kali ini ya. Kita lanjutkan lagi untuklah di Jumat minggu depan. Mohon maaf untuk hari ini sedikit keterlambatannya ya. Karena Mimin sedanglah sariawan. Sariawannya gede banget guys. Jadi sulit untuklah nge-record ya. Sedikit review untuklah di part berikutnya. Kalau Chenan dan Mengkeer akanlah tetap menjalin kerjasamanya. Dan mereka akanlah menghancurkan yang namanya jalan kehancuran. Ya intinya mereka berdua bekerja sama tetapi bukan untuk sebagai pasangan guys. Layaknya ya seperti menutupi kesalahan mereka semua. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.